Meskipun sang CEO memiliki kekayaan triliunan dolar, dia malah menyamar jadi buruh bangunan demi ikut kencan buta. Seperti yang diduga, dia langsung ditolak mentah-mentah oleh wanita yang jadi lawan kencannya. CEO pun tak berniat melanjutkan obrolan dan segera bangkit hendak pergi. Namun saat itu juga, dia melihat wanita di meja sebelah yang juga sedang kencan buta, tengah dipermalukan oleh pria di hadapannya. CEO yang berhati baik langsung maju membela wanita itu. Namun belum sempat berkata banyak, wanita tersebut tiba-tiba mendapat telepon dari ayahnya. Ternyata sang ayah yang sedang sakit parah memilih kabur dari rumah sakit, karena tidak ingin menyusahkan putrinya secara finansial. Mendengar itu, wanita langsung panik dan berlari pulang. CEO yang melihatnya pun menawarkan tumpangan dengan mobilnya. Saat mobil sampai di depan rumah wanita itu, dia meminjam ponsel sang wanita, dan diam-diam mentransfer 200.000 dolar ke rekeningnya. Notifikasi uang masuk langsung muncul. Wanita itu pun terkejut bukan main. Tapi CEO hanya berkata santai, kalau wanita itu mau menikah dengannya, uang itu bisa dianggap sebagai uang mahar. Setelah mengatakan itu, dia menyuruh wanita itu fokus dulu mengurus urusan keluarganya. Wanita pun berterima kasih dan buru-buru masuk rumah. Tak lama setelah dia pergi, mobil mewah milik CEO pun tiba. Asisten juga datang menyerahkan dokumen tentang latar belakang wanita itu. Ternyata wanita itu bukan hanya punya ayah yang mengidap kanker stadium akhir, tapi juga harus merawat adik laki-lakinya yang bisu dan tuli. CEO yang membaca semuanya hanya bisa menghela napas kagum. Di sisi lain, wanita itu tiba di rumah dan memohon ayahnya untuk kembali ke rumah sakit. Tapi sang ayah justru berkata, bahwa dia hanya ingin melihat putrinya bahagia sebelum meninggal. Saat tahu sang putri sudah punya pria yang cocok, ayah pun merasa sangat senang. Wanita kembali membujuk ayahnya untuk kembali ke rumah sakit. Namun ayah hanya ingin tinggal di rumah sehari lagi. Akhirnya wanita pun mengalah. Keesokan harinya, ayahnya tiba-tiba batuk darah hebat. Wanita pun panik dan segera menelpon ambulans dalam kondisi lemah. Ayah hanya memohon ingin bertemu pacar putrinya. Wanita pun segera menelepon CEO dan memohon bantuannya. CEO yang mendengar langsung setuju, lalu menutup telepon. Dia kemudian menyuruh asistennya memanggil dokter ahli untuk persiapan darurat, dan mengingatkan agar wanita itu tidak tahu soal ini. Belum lama setelah itu, CEO menerima pesan dari wanita tersebut, yang memintanya berpura-pura jadi pacar yang sudah 2 tahun menjalin hubungan dengannya. CEO pun segera datang ke rumah sakit dan menemui ayah wanita itu. Saat ditanya, dia menjawab dengan tenang, bahkan mengeluarkan kartu bank, menawarkan agar gajinya bisa dipegang oleh wanita itu. Ayah wanita itu menolak, dan gantian bertanya apakah dia serius ingin menikah. Saat CEO menjawab bahwa dia memang sudah lama berniat menikah, ayah pun mengaku bahwa keluarga mereka biasa saja, tapi putrinya sangat luar biasa, dan meminta agar dia benar-benar menjaga wanita itu. Setelah itu, wanita menarik CEO keluar ruangan, dan dengan serius bertanya, apakah setelah tahu kondisi keluarganya, dia masih mau menikah dengannya. CEO pun langsung mengangguk tanpa ragu. Wanita pun langsung bertanya apakah dia membawa buku keluarga. Setelah mendapat jawabannya, mereka langsung pergi ke kantor catatan sipil dan menikah. Setelahnya, mereka pulang dengan niat memberitahu kabar bahagia ini pada ayah. Melihat itu, ayah wanita langsung memberikan restunya. Tapi di detik berikutnya, ayah malah memuntahkan darah dan pingsan. Wanita pun panik dan memanggil dokter. Dokter rumah sakit menyatakan ayahnya telah meninggal. Namun tepat saat itu, dokter pribadi yang disewa CEO tiba di lokasi. Setelah pemeriksaan dan perawatan intensif, ayah wanita itu berhasil diselamatkan. Keesokan harinya, wanita datang langsung ke kantor CEO untuk mengucapkan terima kasih. Namun begitu dia membuka pintu kantor, pemandangan di depan matanya langsung membuatnya terpaku di tempat.